Halo semuanya, perkenalkan saya Arina Cahyani Saleh dengan NIM 230241164 dari kelas 5TI 6. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan metode Simple Additive Weighting atau SAW. Nah, metode ini merupakan salah satu metode pengambilan keputusan multi kriteria yang paling sederhana namun sangat efektif. Pada contoh ini, saya akan menunjukkan bagaimana SAW bekerja mulai dari penentuan kriteria, normalisasi, perhitungan bobot, sampai perengkingan akhir. Nah, di sini saya mengambil studi kasus memilih karyawan terbaik. Nah, dalam proses penilaian, seringkali kita harus memilih satu alternatif terbaik dari beberapa pilihan yang memiliki banyak aspek penilaian. Misalnya, memilih karyawan terbaik. Nah, setiap alternatif memiliki nilai yang berbeda-beda, sehingga dibutuhkan metode yang mampu membandingkan semua alternatif secara objektif. Metode SAW membantu mempermudah proses ini. Nah, pada slide ini, metode SAW bekerja melalui beberapa langkah utama. Yang pertama, menentukan alternatif dan kriteria. Yang kedua, memberikan bobot pada setiap kriteria. Yang ketiga, melakukan normalisasi nilai agar berada pada skala yang sama. Yang keempat, mengalihkan nilai normalisasi dengan bobot. Yang kelima, menjumlahkan untuk mendapatkan skor akhir. Dan yang terakhir, menentukan ranking berdasarkan skor tertinggi. Selanjutnya, kita masuk pada slide ini yang dimana kriteria penilaian. Dalam contoh ini, kita menilai 3 karyawan. A1 yaitu Ahmad, A2 Budi, A3 Citra. Nah, dengan 4 kriteria, C1 disiplin dengan bobot 0,30, C2 kehadiran dengan bobot 0,25, C3 hasil kerja dengan bobot 0,30, dan C4 lama bekerja dengan bobot 0,15. Semua kriteria bersifat benefit. Artinya, semakin besar nilainya semakin baik. Selanjutnya ada data matriks keputusan. Dan nilai penilaian setiap karyawan alternatif C1, C2, C3, dan C4. Nah, untuk alternatif A1, C1 bernilai 80, C2 bernilai 75, C3 bernilai 90, dan C4 bernilai 3. Untuk alternatif A2, C1 bernilai 70, C2 bernilai 85, C3 bernilai 88, C4 bernilai 5. Untuk alternatif A3, C1-nya bernilai 90, C2-nya bernilai 80, C3 bernilai 87, dan C4 bernilai 4. Nah, untuk slide ini, rumus normalisasi atau R. Karena semua kriteria adalah benefit, maka rumus normalisasinya Rij sama dengan Xij dibagi Xj maksimum. Artinya, nilai alternatif dibagi dengan nilai terbesar pada kriteria tersebut. Nah, jika kriterianya cost, rumusnya berubah menjadi Rij sama dengan Xj minimum dibagi Xij. Namun, karena semua kriteria di contoh ini bersifat benefit, kita akan menggunakan rumus yang pertama. Selanjutnya, kita akan masuk ke contoh perhitungan normalisasi atau benefit. Nah, mari kita normalisasi setiap kriteria. Normalisasi C1 atau disiplin. Max C1 sama dengan 90. A1 sama dengan 80 bagi 90 sama dengan 0,889. A2 sama dengan 70 bagi 90 sama dengan 0,778. A3 sama dengan 90 bagi 90 sama dengan 1000. Normalisasi C2 atau kehadiran, max C2 sama dengan 85. A1 sama dengan 75 bahagi 85 sama dengan 0,882. A2 sama dengan 85 bahagi 85 sama dengan 1000. A3 sama dengan 80 bahagi 85 sama dengan 0,941. Normalisasi C3 atau hasil kerja, max C3 sama dengan 90, A1 sama dengan 90 bahagi 90 sama dengan 1000, A2 sama dengan 88 bahagi 90 sama dengan 0,978, A3 sama dengan 87 bahagi 90 sama dengan
0,967. Normalisasi C4 atau lama bekerja. Maksimalnya C4 sama dengan 5. A1 sama dengan 3 bagi 5 sama dengan 0,600. A2 sama dengan 5 bagi 5 sama dengan 1000. A3 sama dengan 4 bagi 5 sama dengan 0,800. Matriks ternormalisasi. Nah, untuk slide ini di sini saya sudah bagikan berdasarkan alternatif C1, C2, dan C3 dan C4. Bisa teman-teman lihat. Untuk hasil-hasilnya sudah saya hitung pada cara menghitung normalisasinya tadi. Kita lanjut saja pada slide mengalihkan dengan bobot dan menghitung skor akhir. Dengan rumus VI sama dengan jumlah dari WJ dikali RIJ dari J sama dengan 1 sampai N. Yang dimana WJ sama dengan bobot kriteria dan RIJ sama dengan hasil normalisasi. Nah, untuk perhitungannya A1 V sama dengan 0,30 kali 0,889 tambah 0,25 kali 0,882 tambah 0,30 kali 1000 tambah 0,15 kali 0,600. V1 sama dengan 0,857. Lanjut pada A2, V2 sama dengan 0,30 kali 0,778 tambah 0,25 kali 1000 tambah 0,30 kali 0,978 tambah 0,15 kali 1000. V2 sama dengan 0,926. Lanjut pada A3, V3 sama dengan 0,30 kali 1000 tambah 0,25 kali 0,941 tambah 0,30 kali 0,967 tambah 0,15 kali 0,800. V3 sama dengan 0,947. Nah, untuk hasil perengkingan akhirnya A3 yang dimana Citra mendapatkan skor 0,947 dengan ranking 1. Kemudian ranking 2 A2 Budi dengan skor 0,926 dan ranking yang terakhir A1 Ahmad dengan skor 0,857. Nah, kesimpulannya dari perhitungan ini dapat dilihat bahwa simple additive weighting mampu memberikan hasil yang objektif dengan proses yang sederhana. Setelah normalisasi, pembobotan, dan penjumlahan nilai dilakukan, hasil akhirnya menunjukkan bahwa A3 atau Citra memperoleh skor tertinggi. Dengan demikian, Citra menjadi karyawan terbaik berdasarkan 4 kriteria yang digunakan. Metode SAW menjadikan proses seleksi lebih terukur, transparan, dan mudah dipahami, sehingga sangat cocok digunakan dalam berbagai kebutuhan pengambilan keputusan. Sekian dari saya. Terima kasih.